belajar matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga apa yang akan Pak Anu sampaikan bisa membantu dalam memahami materi matematika. Tetap semangat dan selalu berusaha, karena matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada matematika peminatan kelas 10, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dua buah vektor. Nah, sebelum itu kita masuk ke pengertian dulu bahwa di sini kita bahas sebelumnya, yaitu tentang perluasan vektor posisi. Tentunya pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian vektor posisi, yaitu vektor dengan pangkal O dan berujung sembarang di titik bukan O. Jadi misalkan kita memiliki titik P, maka artinya kita memiliki vektor OP, atau biasanya dilambangkan dengan P kecil, vektor P, kayak gitu ya. Nah, vektor OP ini disebut vektor posisi dari titik P terhadap O. Jadi perhatikan membacanya ya, dari titik P terhadap O, artinya dari O ke P, seperti itu. Nah, ketika kita memiliki vektor OP, atau bisa kita lambangkan dengan vektor P, maka sembarang vektor PQ, bukan O lagi ya, PQ, itu dapat dituliskan dalam vektor posisi, bisa kita tuliskan dalam vektor posisi P dan Q adalah menjadi ya vektor Q dikurangi vektor P. Jadi dibalik ya. Maka ketika kita memiliki contoh, saya memiliki vektor PR, artinya bisa kita tuliskan menjadi apa? Iya, vektor R dikurangi dengan vektor P. Hanya dibalik saja. Saya kira tidak ada masalah ya. Ingat-ingat vektor posisinya seperti itu. Lanjut, kita masuk ke contoh. Nyatakan vektor posisi dalam bentuk vektor A dan vektor B. Diberikan vektor posisi dari titik P Q R terhadap O. Artinya di situ dari O ke P, O ke Q, O ke R, kan gitu ya. Vektor P-nya adalah 9A min 4B, sedangkan vektor Q-nya adalah min 3A min B, dan vektor R-nya adalah 5A min 3B. Pertanyaan yang pertama, nyatakan setiap vektor di bawah ini dalam bentuk vektor A, vektor B. Yang pertama adalah PQ. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa ketika kita mencari vektor posisi PQ, maka artinya sama aja vektor Q dikurangi vektor P. Vektor Q-nya berapa? Vektor Q-nya adalah min 3 min B dikurangi P-nya. P-nya adalah 9A min 4B. 9A min 4B. Tinggal kita operasikan. Ternyata hasilnya adalah PQ itu sama dengan min 12A ditambah 3B, atau bisa kita keluarkan min 3 menjadi min 3 dikali 4A min B. Sedangkan QR maka bisa kita cari menggunakan apa? Iya, vektor R dikurangi Q. Kita operasikan, ternyata ketemunya adalah 8A min 2B.
atau kita keluarkan 2. Bisa kita keluarkan 2. Ternyata hasilnya adalah 2 dikali 4A min B. Jadi kalau saya tuliskan vektor PQ-nya itu sama dengan min 3 dikali 4 vektor A min vektor B, sedangkan QR-nya itu sama dengan 2 dikali 4A min B. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apakah PQ dan QR sejajar? Bagaimana arah PQ dan QR? Jadi, kita akan lihat apakah arahnya sejajar, apakah sejajar vektor PQ sama QR, kemudian arahnya sama atau berlawanan, kan gitu. Dari jawaban yang tadi kita dapatkan, kalau kita bandingkan ternyata PQ, jika kita bandingkan dengan QR itu, vektor PQ itu sama dengan min 3/2 QR. Nih ya. Nah, karena sama, ini kalau kita lihat di sini. Nah, karena sama ini vektornya 4A min B, sini juga 4A min B, berarti artinya bagaimana? Iya, artinya kedua vektor itu adalah sejajar. Nah, sekarang kalian perhatikan, karena yang satu positif satu negatif, ya, ini positif ini negatif, maka arahnya bagaimana? Iya, arahnya berlawanan. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa PQ dan QR itu sejajar, tetapi arahnya berlawanan karena yang satu negatif, satu positif. Paham ya? Kita lanjutkan. Kemudian vektor posisi dari titik formula pembagian. Ini sebenarnya kemarin sudah sedikit kita singgung. Nah, yang terpenting di situ kalian cermati bahwa ketika kita memiliki vektor AP, itu bisa kita tuliskan vektor OP dikurangi OA. Nah, seperti itu. Kalau vektor AB itu bisa kita tuliskan OB min OA. Jadi dibalik ya, hanya yang di belakang. Jadi bacanya sama seperti rumus pengurangan kemarin, AB gitu, AP gitu. Ini terhadap titik asal atau titik O. Nah, gambarnya seperti ini. Kalian perhatikan, ini titik O-nya, atau kita memiliki vektor AB, berarti dari A ke B kayak gitu. Tapi yang ditanyakan adalah vektor OP. Jika diketahui OA-nya adalah vektor A, OB-nya adalah vektor B. Berapa vektor P-nya? Nah, cara mencarinya seperti ini. Kalian cermati, tetapi yang poin yang harus kalian dapatkan adalah kita mendapatkan suatu sifat atau rumus bahwa ketika ditanyakan vektor P ini, maka rumusnya adalah N. Jadi dibalik ya, ini perbandingannya. Jadi kalau A ke P M, kemudian P ke B N, maka rumusnya adalah N dikali A, jadi silang, ditambah M dikali B, kemudian dibagi M ditambah N.
Nah, dari situ ketika kita memiliki perbandingannya atau pembagiannya itu sama antara M dan N, artinya P ini berada di tengah-tengah AB, maka rumusnya bisa berubah menjadi seperti ini karena sama. Vektor P-nya itu berarti setengah, karena ini pas di tengah-tengahnya P-nya ya. Itu setengah dikali vektor A ditambah vektor B, karena di tengah-tengahnya. Kita lanjutkan, masuk ke contoh. Diberikan 3 vektor posisi dari A, B, C terhadap titik awal O, artinya dari OA, OB, OC. Vektor A adalah 3P plus 2Q, vektor B adalah min 5P min 3Q, sedangkan C adalah 4P min Q. M titik tengah AB, atau kita gambarkan gambarnya seperti ini. Jadi ada segitiga ABC kayak gitu. M di tengah-tengah AB dan titik N itu pada garis AC, sehingga vektor AN dibandingkan dengan AC, AN itu sepertiga AC, jadi sepertiganya. Jadi kalau ini 1, ya sini 2. Kenapa? Karena sepertiganya ini dari sini 3, kan gitu ya. Berarti perbandingannya kalau sini 1, ya sini 2, karena biar ketemunya 3, kan gitu. Karena sepertiganya, jadi dibagi menjadi 3 ini, kan gitu. 1, 1, 1 dibagi 3. Nah, AN sepertiganya. Tentukan vektor posisi M dan N dalam bentuk vektor PQ. Nah, dihapus dulu. M di tengah-tengah AB, karena terhadap titik O kita gambarkan seperti ini. Berarti ini adalah ini adalah O di sini. Maka kita akan mencari M, berarti ini ya, vektor M. Karena ini di tengah-tengah, berarti sama ya. Berarti kita gunakan rumus yang dibagi 2. Maka sama dengan OM sama dengan, ini tadi kan rumusnya yang kita tuliskan atau sifatnya adalah setengah vektor A ditambah B, kayak gini ya, atau sama aja, vektor A ditambah B dibagi 2. Tinggal kita gantikan, vektor A nya adalah 3P plus 2Q, ini A nya, kan gitu. Kemudian B nya adalah, ini berarti ditambah ya, cuma ini bentuknya negatif. B nya adalah min P min 3Q. Paham nggak? Nah ini kalau bingung saya tuliskan dulu. Berarti ini adalah 3P plus 2Q kayak gini, ditambah B nya adalah min 5P min 3Q kayak gini. Ini jangan lupa ya, ada vektornya. Nah seperti itu. Hilang, dibagi 2. Nah kemudian tinggal kita operasikan saja, yang P dengan P, yang Q dengan Q, gitu kan ya. Maka ketemunya adalah M nya adalah min P min vektor P dikurangi setengah vektor Q. Nah, karena di tengah-tengahnya rumusnya. Nah sekarang yang berikutnya adalah AN. Lalu ditanyakan ON nya. Nah karena ditanyakan ON, maka kita gambarkan gambarnya seperti ini. Berarti ini adalah O nya di sini,
dengan perbandingan 1, 2 kan gitu. Ini OA berarti ini adalah vektor A, OC berarti vektor C kan gitu. Berarti rumusnya tinggal kita silangkan kan gitu. Maka ini vektor N, berarti N nya itu sama dengan gimana? Iya, berarti kita kalikan 2 vektor A ditambah dengan 1 vektor C, silang ya, dibagi 3. Nah, maka hasilnya adalah ini 2 dikali vektor A ditambah dengan vektor C, berarti 4P min Q, ketemunya adalah 10/3 vektor P ditambah Q. Selesai. Jadi seperti itu aplikasinya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan tentunya jaga imun tubuh kita hingga kita tetap sehat, insya Allah. Dari saya cukup sekian. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.